Jadi satu keberhasilan komunikasi menurut saya yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Kemudian dua, dia membawa tren baru di kalangan eh, rakyat Indonesia terhadap citra Menteri Keuangan yang tadinya perlente, mungkin susah di-touch juga gitu ya. Kemudian yang ketiga, dengan gaya ceplas-ceplosnya ini, dia membuat seolah-olah dia memang bagian dari masyarakat yang kesel gitu. Cocok nih. Kalau lebih banyak lagi menterinya Prabowo kayak gitu tuh seru juga. Bahkan kan kita gosipnya, wah ini orangnya Luhut nih. Tapi kemarin dia bilang kan, saya nggak takut sama Luhut. Itu dibahas. Sebetulnya begini, saya nonton di TV One pada saat pembacaan nota APBN tanggal 15 Agustus 2025. Usai Pak Prabowo membacakan nota APBN, dia berjalan ke kepala-kepala lembaga waktu itu. Sampai di Purbaya, dia kasih kode. Jalan sedikit, gini lagi dia. Seperti nanti kita ngobrol berdua ya, nanti kita ngobrol berdua. Mungkin pada saat itu nggak banyak yang ngelihat tanda itu, tapi waktu itu nggak tahu saya dapat wangsit dari mana. Wah, Menkyu nih orang. Jadi 15 Agustus saya sudah menduga itu dia bakal jadi Menkyu, itu kan jauh sebelum demonstrasi tuh. Karena kalau nggak salah dia mau selesai LPS-nya September kalau saya nggak salah. Dan waktu itu kan memang sudah ada gonjang-ganjing Sri Mulyani akan diganti. Nah 8 September kan, dia begini-begini tuh 15 Agustus. Nah jadi sebelum 28 Agustus lah. Pas dilantik dengan gaya-gayanya gitu ya, yang namanya pengamat begitu Bang. Kita lihat-lihat gitu aja. Nanti kalau ada footnote-nya ditayangin deh. Beneran begini deh, Pak Prabowo sama Purbaya. Nah, begitu dilantik kan heboh tuh dia. Menurut saya sih gini ya. Sekarang itu ada dua orang menteri yang unik lah di Pak Prabowo tuh. Yang bodo amat yang lain, yang penting RI 1. Tadinya ada Teddy. Teddy kan begitu gayanya tuh. Bodo amat yang lain, yang penting gua RI 1 saya. Gitu, mau gimana caranya pokoknya Pak Prabowo mesti nyaman. Sama nih orang satu juga begini nih. Gaya-gaya ini mohon maaf Pak Purbaya kalau saya salah nih. Kayak autis-autis gitu lah. Bodo amat yang lain lah. Yang penting gue RI 1 gitu. Nah, dan dia tampil dengan gayanya sendiri aja, terserah dia aja. Kalau di dalam komunikasi itu namanya konsistensi kognitif nama teorinya. Jadi dia menyesuaikan dengan keinginan rakyat gitu, keinginan orang-orang. Keinginan orang-orang ini kan ekonominya lebih baik. Ekonomi keluarganya lebih mengenyangkan lah. Kalau yang mau ngerokok ya ngerokok gitu. Menikmati rokok ya menikmati rokok. Dan gayanya emang betul-betul terserah dia marah-marah sama Pertamina. Pertamina malas banget bikin kilang. Udah habis itu kan mungkin dia lupa tuh. Terus sidak ke Bank Mandiri. Bahkan beberapa kebijakannya pun dia mengakui bakal susah dilaksanakan. Begitu dia gelontorkan 55 triliun ke Bank Mandiri, kan habis itu dia bilang, paling habis itu direktur-direktur Himbara ini pada kebingungan bagaimana menyalurkannya. Kan dia ngaku sendiri itu sebetulnya. Tapi dia cuek aja. Ya itu lah dengan gaya-gayanya. Dan ternyata gaya-gaya itu disenangi, disukai. Kenapa? Karena rakyat udah lama bahkan belum pernah melihat gaya seorang menteri keuangan yang penuh drama kayak gini nih. Tadinya kan Sri Mulyani, Khatib Basri, Bambang Brojonegoro profesor kan. Ngomongnya kalau perlu aja. Terus kemudian kebijakan-kebijakan belakang layar. Jarang ada yang tiba-tiba sidak. Itu kan nggak ada menteri keuangan kayak gitu. Jadi dia nampaknya ingin sekali merepresentasikan bahwa saya bergerak untuk rakyat nih. Saya sebelum diundang ke sini saya ngobrol dengan beberapa teman di IKAVIKOM Unpad karena tadi siang kami ada acara Bang Karni. Gimana menurut lo Menteri Keuangan? Salah satu wartawan salah satu kawan saya ada yang menjawab dengan sangat menarik kalimatnya. Itu Menteri Purbaya ya. Itu kalau dengerin dia ngomong, kayaknya bulan depan gue tuh bakal jadi orang tajir. Bakal jadi orang kaya. Karena dia ngomongnya enak aja. Kasih waktu saya 1-2 bulan, nanti baru kritik saya. Kalau saya jadi Menteri Keuangan 8% ya mungkin lah kalau saya gak salah begitulah ngomongnya. Jadi dia cuek aja gitu. Dan Bang Karni, harus saya sampaikan di sini. ILC termasuk yang terjebak gaya Purbaya. Karena akhirnya, seingat saya, baru kali pertama ILC itu membahas seorang menteri dan jadi judul gitu. Purbaya, jadi wah waktu saya diundang itu ini ILC nampaknya terjebak juga nih dengan gegap gempitanya Purbaya efek kan ceritanya gitu. Bahkan besok juga ada TV lain juga ngebahas Purbaya juga. Nah ini kalau di ilmu komunikasi namanya self presentations. Jadi dia geliatkan tim komunikasinya dia untuk seolah-olah sesuai lah apa maunya dia.
Tapi apakah semua kebijakannya tepat? Belum tentu. Saya tahu dikit-dikit lah. Waktu dia bilang 57% cukai itu kan dia bilang ini Fir'aun amat itu. Tapi kan nggak semua cukai 57% cukai rokok tuh. Itu kalau saya nggak salah yang putih pakai mesin lah 57%. Tapi kalau yang SKT yang kretek tangan itu kalau saya nggak salah 4 atau 3% gitu cukainya. Jadi nggak semuanya tuh 57%. Tapi kan nggak banyak orang yang tahu disikat aja sama dia. Buat yang ngerokok-ngerokok tepuk tangan. Bener ini menteri. Cocok ini. Jadi nampaknya juga gaya Purbaya ini menimbulkan sebuah optimisme tersendiri buat masyarakat. Terlepas dari kontroversinya yang kelihatannya emang Prof. Ferry Latuhi ini lagi siap-siap nih ngehajar saya nih. Dengan segala kontroversinya, rupanya dia sekarang jadi media darling. Bayangkan Bang Karni, di media sosial sudah ada polling. Siapa kira-kira yang akan mendampingi Pak Prabowo 2029? Yang terbanyak Purbaya. Bayangkan, Prabowo Purbaya itu sudah muncul sebagai pasangan di 2029. Saya nggak ngerti apakah kemudian Pak Jokowi baca polling itu sehingga langsung dukung Prabowo Gibran 2 periode gitu ya. Tapi yang jelas nama Purbaya ini saking munculnya bahkan bisa diusung nanti sebagai pendamping Pak Prabowo di 2029. Jadi satu keberhasilan komunikasi menurut saya yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Kemudian dua, dia membawa tren baru di kalangan rakyat Indonesia terhadap citra Menteri Keuangan yang tadinya perlente, mungkin susah di touch juga gitu ya. Kemudian yang ketiga, dengan gaya ceplas-ceplosnya ini, dia membuat seolah-olah dia memang bagian dari masyarakat yang kesel gitu. Kenapa 200 triliunnya itu disimpan? Kenapa kemudian gak disalurkan? Kenapa begini? Kenapa gak begitu? Gitu. Udah nanti pokoknya kalau sudah 8% kan enak semua masyarakat gitu. Langsung teman saya bilang, oh iya kira-kira kelihatannya kita bulan depan tuh bakal kaya tuh kita tuh. Tajir kelihatannya ini enak nih Purbaya bakal ngasih-ngasih duit nih kelihatannya. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang menurut saya akhirnya jadi optimisme tersendiri gitu. Walaupun ya semu juga mungkin karena uangnya kan belum dapat juga kita. Tapi kemunculan Purbaya ini menurut saya memang tadinya cuma Teddy aja, let call Teddy tuh yang semua-muanya pokoknya tegak lurus Prabowo. Nah ini sekarang juga dia nih Purbaya begitu juga. Saya nggak peduli yang lain, yang penting Eri Satu tahu udah beres. Dan menariknya lagi, kan orang kemudian menggosipkan si Purbaya ini orangnya siapa? Wah orangnya Luhut nih. Oh orangnya si ini nih, orangnya si itu. Emang rakyat peduli? Enggak. Yang rakyat peduli itu gebrakan-gebrakannya, koboi-koboinya itu. Bahkan itu tadi, Prabowo Purbaya 2029. Nah, terus iya saya ngundang Purbaya. Nah ini kena ini. Jangan-jangan jadi nih barang ini kan. Sudah dibahas di ILC soalnya. Dan saya tidak melihat ada tanda-tanda ini meredup nih. Mungkin hasil timnas kita lawan Arab Saudi pun akan dikomentari oleh Purbaya. Dan bisa viral juga itu nanti. Jadi ini fenomena media darling yang gak biasa. Mana ada Menteri Keuangan media darling? Jarang terjadi. Mau bergaya seperti Muhammad Hatta sekalipun Pak Mas Gibran itu kan gak viral dia. Kalah sama Purbaya bilang Fir'aun. Langsung viral. Dibahas di ILC. Satu lagi Bang Karni. Saya nggak tahu nanti karena dia terlalu melambung saat ini. Media suka, rakyat suka, media sosialnya dia juga timnya mungkin kuat ya, tim komunikasinya sehingga viral di mana-mana di media sosial. Entah hingga berapa lama rakyat akan menikmati permainan drama seorang Purbaya sampai akhirnya mereka menyadari bahwa kantongnya nggak tebel-tebel. Gitu, kantongnya tipis saja. Kan dia kritik ketenaga kerjaan, dia kritik Pertamina, kritik BUMN, kritik bank-bank himbara. Tapi kita nggak tahu juga nih seberapa sukses nanti dia. Bagaimana kemudian pajak, bagaimana kemudian bea cukai bisa mendatangkan atau memutar ekonomi Indonesia lagi, itu belum tahu. Yang dia pegang adalah selama ini 200 triliun yang disimpan itu sekarang sudah digelontorkan. Bahkan di depan Komisi 11, Purbaya menantang harusnya kalau memang membutuhkan uang, dan antara ini ngomong aja ke saya, masih ada 200 triliun lagi, tinggal digelontorkan. Tapi kenapa? Kemudian tidak digelontorkan, apa tidak ada inisiatif dari antara untuk minta ke saya, termasuk Pertamina juga gitu. Saya bilang bikin kilang, nggak mau bikin kilang, malas-malas nih. Nah, untuk menutup, memang Purbaya ini sebuah fenomena baru, jelang 1 tahun Pak Prabowo, yang mungkin juga bisa menumbuhkan optimisme dan kemudian menumbuhkan rasa positif di masyarakat terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Sampai kapannya nanti rakyat pasti yang menentukan. Tapi yang jelas kita semua yang hadir di sini, semua teman-teman yang ada di ILC kali ini harus mengakui bahwa kita memang terjebak Purbaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi nggak salah dong ALC ngangkat. Nggak salah. ya. Nggak salah bang. Malah tadinya saya pikir sebelum saya tahu siapa yang duduk di situ, saya jangan-jangan Purbaya ini dihadirkan ini oleh Bang Karni. Dan itu mantep juga kalau dihadirkan. Memang kita undang tapi saya belum cek. Nah, mudah-mudahan dia bisa datang kan. Harusnya dia datang kan. Wah seru itu. Seru. Apalagi sebelahnya Bro Ferry. Tapi ya apapun juga bagi publik ya menaruh harapan. Kenapa? Ya digelontorkan 200 triliun. Kan selama ini kita itu merasa ekonomi kita itu bukan lesu. Tapi seperti udah tidur. Stuck. Sehingga kalau nggak dikucurkan saya juga bingung. Ngapain itu duit disimpan-simpan oleh menteri yang lalu? Kenapa disimpan 200 T? Kalau dikucurkan kan bergerak tuh sebuah sektor. Apalagi kalau ditambah 200 lagi. Jadi Purbaya tidak hanya menimbulkan optimis, minimal ada harapan untuk ke depan. Cocok bang. Kalau lebih banyak lagi menterinya Prabowo kayak gitu tuh seru juga. Bahkan kan kita gosipnya, wah ini orangnya Luhut nih. Tapi kemarin dia bilang kan saya nggak takut sama Luhut. Kalau MBG nggak terserap saya potong aja. Sering gitu kalau nggak salah tuh. Dia jawab Luhut. Dijawab Luhut ya. Padahal 10 tahun jadi atasannya katanya. Iya.